Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando di vlog yang ke-26 ya. Kali ini aku akan cerita ke kalian kenapa sih Bitcoin itu harganya bisa sampai ratusan juta hingga saat ini. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa itu Bitcoin, bisa aja tonton langsung vlog ke-23 aku ya. Dan make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton vlog ke-26 ini, kalian itu makin paham sama Bitcoin. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notification, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya. Oke, aku akan cerita Bitcoin di video ini menjadi 4 tahap ya. Yang pertama, awal tahun 2008 hingga 2010. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan bagaimana transaksi Bitcoin yang pertama kali itu dilakukan. Namun, trading Bitcoin yang pertama kali terjadi secara privasi antara Satoshi Nakamoto yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan developer Hal Finney. Sehingga banyak sumber yang berspekulasi bahwa Hal Finney sendiri itu adalah Satoshi Nakamoto yang telah meninggal 2014 silam. Kalian pernah dengar cerita Bitcoin ditukar dengan pizza? Ya, kalian nggak salah dengar kok. Bitcoin ditukar dengan pizza. Ya, pada 22 Mei 2008, seorang fan Bitcoin bernama Laszlo Haniec membeli 2 pizza besar Papa John dengan membayar 10.000 Bitcoin. Nah, transaksi ini sekaligus menjadi transaksi Bitcoin yang pertama di dunia nyata. Jadi, kalian bisa bayangkan betapa kecil nilai yang dimiliki Bitcoin di tahun 2008 ya. Tahun 2013 hingga 2017. The journey starts here. Bitcoin mulai menarik perhatian pada tahun 2013 setelah terjadi inflasi besar-besaran dalam beberapa mata uang. Bitcoin yang menjadi mother of the cryptocurrencies ini mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan dari sekitar $100 per koin menjadi $1.000 per koin dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Meskipun setelah kenaikan harga yang sangat signifikan ini, harga Bitcoin terus terjun bebas hingga minus 50% dalam 3 hingga 4 bulan ke depannya. Bahkan, gara-gara kenaikan harga Bitcoin yang sangat drastis, Business Insider pun sampai menyerotinya dengan sangat ekstrim dengan membuat artikel berjudul I am changing my mind about Bitcoin. Setelah beberapa minggu sebelumnya, Business Insider pun juga mengeluarkan artikel yang mengatakan bahwa Bitcoin itu hanyalah sebuah permainan atau lelucon. Setelah mengalami kenaikan harga yang signifikan dan langsung turun yang signifikan, sejak 2013 hingga 2017, harga Bitcoin hanya berada di kisaran $400 per kepingnya, tidak pernah berada di atas $650 atau di bawah $250. Jadi, Bitcoin mengalami konsolidasi yang berat. Salah satu kejadian yang paling penting selama harga Bitcoin konsolidasi berat adalah saat jatuhnya Mt. Gox Exchange, cryptocurrency pertama yang mengajukan perlindungan kebangkrutan setelah kehilangan $500 juta dalam bentuk Bitcoin dan $30 juta dalam bentuk deposito uang tunai akibat diretas hacker. Faktanya, peretasan ini disebut-sebut sebagai yang terbesar dalam dunia kripto, yang justru memperparah reputasi Bitcoin sebagai aset dengan sangat minimnya proteksi untuk user di saat itu. Bubble Bitcoin 2017. Setelah 3 tahun mengalami konsolidasi berat, harga Bitcoin pelan-pelan mulai mencapai puncaknya pada tahun 2017. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan harga Bitcoin ini yang dulunya tidak pernah melebihi $1.000 per keping, langsung menembus harga all-time high di $20.000 per kepingnya hanya dalam beberapa bulan saja. Kenaikan harga Bitcoin yang signifikan dan secara singkat di tahun 2017 ini juga dikarenakan oleh banyak institusi keuangan yang mulai mengadopsi metode cryptocurrency secara bersama-sama. Bubble Bitcoin mulai terjadi di akhir 2017, tepatnya sebelum Natal. Beberapa hari setelah tahun baru 2018, di Januari 2018, harga Bitcoin mengalami penurunan yang sangat drastis kembali dari $20.000 per keping menjadi $10.000 per keping akibat dirilisnya fitur berjangka atau futures. Selain itu, pecahnya bubble Bitcoin dikarenakan juga oleh meningkatnya kekhawatiran bahwa regulator berencana untuk menindaklanjuti keberadaan cryptocurrency yang dianggap ilegal saat itu. Harga Bitcoin tidak terus menanjak, justru turun terus ke harga $6.000 hingga $7.000 per keping di Juni 2018. Meskipun sekarang Bitcoin berada di masa euforianya, tetap saja ada kekhawatiran dari para investor bahwa akan ada the next bubble di Bitcoin terjadi di masa mendatang. Harga Bitcoin mencetak rekor. Kalian masih ingat cerita di awal tadi bahwa Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk 2 pizza? Jika orang itu tahu, mungkin dia tidak akan menukar ribuan Bitcoin hanya untuk 2 pizza saja ya. Karena jika dilihat dari time frame yang panjang, meskipun harga Bitcoin sering dibanting, sering turun, tapi tetap saja harga Bitcoin sudah mengalami kenaikan lebih dari 70.000 kali atau 7 juta % sejak perdananya. Jadi, kalian bakal beli apa kalau kalian punya Bitcoin yang harganya naik begini banyak ya? Yuk, komen supaya aku tahu. Nah, ini cerita singkatnya Bitcoin dari awal hingga saat ini ya. Jadi, kalian itu pro atau kontra terhadap Bitcoin sih? Let me know in comments ya.
Dan as always, aku akan kasih ke kalian quote sebagai closing statement video ini, yang kali ini dari Peter Thiel, salah satu foundernya PayPal. I do think Bitcoin is the first encrypted money that has the potential to do something like change the world. Jadi menurut Peter, bahwa Bitcoin itu adalah salah satu alat pembayaran yang akan mengubah pembayaran di masa depannya di dunia ini. Dan menurut kalian gimana ya? Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. Dan kalian bisa juga tanya aku langsung lewat komen di bawah atau DM di personal Instagramku @kevinorlando, O-nya double ya. Thank you guys, see you in next video.